Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Arianto, perwakilan dari kelompok 6, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nursida. Perkenalkan, nama saya Maya Sari. Di sini kami akan meresensi sebuah buku sebagai tugas mid pada mata kuliah Akhlak Tasawuf. Baik, di sini judul buku yang akan kami resensi itu yaitu Kontemplasi Ramadan, dan penulisnya sendiri Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA selaku Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Guru Besar Ilmu Tafsir di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Buku ini diterbitkan oleh Amza. Tempat dan tahun terbitnya Jakarta pada Februari tahun 2020 dan merupakan cetakan pertama. Jumlah keseluruhan isi buku ini sendiri ada sekitar 190 halaman. Penasaran dengan isi buku ini? Yuk tonton video ini sampai selesai. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sinopsis buku ini, yaitu ketika Ramadan tiba, penyambutannya pun sangat meriah di berbagai garis pertengahan, baik di kehidupan nyata maupun di dunia maya. Kesemarakan Ramadan tentunya membawa pesan betapa agung dan bernilainya ia, sekaligus betapa beruntungnya kita yang diberi kemampuan untuk berjumpa kembali dengan bulan yang suci ini. Lalu seperti apakah kita menjalani Ramadan? Bulan Ramadan adalah momen yang paling dinanti oleh setiap umat Islam. Bulan Ramadan adalah renungan yang akan mengantarkan kita pada berbagai pelajaran terbaik tentang kehidupan. Ramadan adalah rumah spiritual yang menempatkan nilai toleransi dan persaudaraan, menemukan momentumnya untuk saling mengisi. Ramadan adalah kesempatan menjadikan diri lebih baik, berkualitas lagi melalui ragam pelatihan, baik fisik maupun spiritual. Kedatangannya adalah anugerah yang tak tergantikan bagi para pecinta. Ramadan adalah jalan menuju singgasana Sang Kekasih yang telah menjanjikan kebahagiaan yang tak terbatas dan abadi. Begitulah para sufi merenungi Ramadan, penuh cinta dan kepasrahan serta konsistensi dalam menapaki jalan spiritual. Karena derajat takwa seperti yang dijanjikan adalah permata kehidupan yang tak tergantikan oleh apapun dari dunia ini. Ramadan adalah pemberian terindah kepada umatnya yang bertakwa. Di dalamnya setiap mukmin dapat menikmati lezatnya kelezatan dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sungguh daya tarik Ramadan mengalahkan ajakan dunia dengan jutaan keramaiannya. Ramadan adalah cinta, tawakal dan sabar. Ketika kita menelusuri penjelasan dalam Al-Quran maupun hadis, keduanya secara tegas menggambarkan keindahan Ramadan yang begitu menggetarkan jiwa orang-orang yang beriman. Ramadan diartikan sebagai bulan dibukanya pintu ampunan dan diturunkannya keberkahan di kehidupan ini. Ramadan juga disebut sebagai bulan amalia, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Dan juga masih banyak lagi pengertian atau penggambaran Ramadan yang menunjukkan kedatangannya yang akan selalu dinanti-nantikan. Setiap kita memiliki pengalaman dalam mengalami Ramadan. Di kampung-kampung, Ramadan dimeriahkan tidak hanya dalam bentuk peribadatan di rumah ibadah, tetapi juga diramaikan dengan konteks budaya seperti pawai penyambut Ramadan, tadarusan, sedekah dan lain-lainnya. Dalam kegembiraan mereka menyambut Ramadan dengan caranya masing-masing. Bagi kalangan sufi, Ramadan disambut dan diisi dengan meningkatkan intensitas ibadah. Mereka mengisi Ramadan dengan kualitas dan kuantitas ibadah yang lebih dibandingkan hari-hari biasa. Wirid, kontemplasi dan aktivitas rohani lainnya semakin menemukan momentumnya di Ramadan ini. Puasa dimaknai sebagai gerak jiwa dan roh secara bersama dengan mengendalikan keduanya untuk mengonsumsi hal-hal yang akan menjauhkan dari takwa. Ibarat alat transportasi, sesungguhnya Ramadan telah mengantarkan kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia melaporkan semua perbuatan dan amalnya kita selama sebulan penuh. Kualitas dan kuantitas ibadah
kita selama Ramadan itu semakin meningkat di mata Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan sangat merugi jika dari satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya tidak ada peningkatan. Bahkan akan sangat merugi jika dari waktu ke waktu kualitas dan kuantitas ibadah kita semakin menurun. Keistimewaan Ramadan pada halaman 6. Rasa bahagia menyambut Ramadan tak bisa dilepaskan dari kemuliaan dan keistimewaannya yang telah dijanjikan Allah dalam wahyunya. Keistimewaan bulan Ramadan terekam jelas dalam sebuah hadis dan diriwayatkan Imam Bukhari. Semua amal anak Adamnya untuk selain berpuasa, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Sampai disinilah hadis qudusnya. Puasa itu perisai, maka jika kamu sedang berpuasa, janganlah berkata kotor dan berteriak-teriak. Jika ada yang memaki dan mengajak bertengkar, katakanlah saya sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang nyawa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wangi kestari. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan ketika bertemu Tuhannya dengan puasanya itu. Merujuk pada fakta di atas, tentunya kita tidak bisa menjadikan puasa sebagai alasan untuk menurunkan prestasi. Seluruh spirit Ramadan seperti keikhlasan, kesabaran, kejujuran, kepasrahan, keluhuran budi, dan feminitas yang terasa di bulan Ramadan adalah energi positif yang memberikan dampak positif dalam sejarah dan peradaban Islam. Ramadan adalah waktu yang begitu berharga bagi siapapun untuk menikmati kedekatan dengan Sang Pencipta. Maksud ketenangan yang diraih di bulan Ramadan tak lepas dari berbagai latihan spiritual. Nah, latihan spiritual itu ialah berpuasa atau menahan diri untuk tidak makan, minum, berhubungan seks, dan selera rendah lainnya. Dan puasa itu mendidik jiwa untuk merasakan ketenangan batin dan kebahagiaan rohani. Ketentraman batin merupakan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan mempertahankannya. Dan kondisi batin yang perlu diwaspadai adalah ketika kita sedang dalam keadaan normal, yaitu ketika semua kehidupan tercukupi dan mungkin berlebihan, seperti musibah, hajat, dosa besar, dan berbagai kesulitan lainnya lebih sering mendorong seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketimbang kondisi batin yang sedang berkecukupan baik dari segi kuantitatif dan segi kualitatif. Di dalam buku ini juga dijelaskan, mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum menyatukan kesalehan individu dan sosial ibarat dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi dan menguatkan. Masyarakat modern dengan berbagai tantangan dan hambatannya tentu harus menyiapkan diri agar mampu membandingkan keduanya sebagai sistem sosial berbangsa dan bernegara.